Karena beliaulah mengatakan akulah ya. Karena bila tak ada Tuhannya, ya tak ada yang bisa bilang. Yang bilang begitu kan bukan Muhammadnya. Kalau Muhammadnya tidak ada uripe Allah, ya apakah mungkin Muhammadnya ada? Jangankan bicaranya Muhammadnya. Muhammadnya saja tidak ada. Berarti semua itu ceritanya siapa? Ya ceritanya uripe Allah dewe bercerita kepada Muhammadnya. Uripe Allah bercerita kepada kita. Uripe Allah bercerita kepada anda semuanya. Itulah bukti bahwa kita harus menyaksikan ayat-ayat Allah yang sudah nyata di dalam diri kita. Sehingga kita bisa menyaksikan ayat-ayat Allah yang di luar diri kita. Maka suhudul wahda bil kasroh wa suhudul kasroh bil wahda. Memandang yang satu kepada yang banyak dan memandang yang banyak kepada yang satu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bisa dipahami ya Kang Mas ya. Selagi ada diri Allah belum wujud betul apa alhamdulillah. Maka dari itu bila masih ada manusianya pasti manusianya tidak akan pernah menerima kesejatian diri manusianya. Maknanya ketika manusianya masih wujud tak akan pernah menerima bahwa diri manusianya itu sebenarnya tidak wujud. Gaib, Adam. Maka bila manusianya sudah kembali mutu qabla antal maut, sudah dibaiat oleh guru mursyidnya, maka akan terang benderang, maka akan terjawab semua unek-unek yang ada di dalam dadanya, sehingga terang benderang yang tadinya nur manusianya sudah dikembalikan lagi kepada nurullah. Ternyata nur manusianya ini ya nurullah. Kalau tidak ada nurullah, ya tidak ada nur Muhammad. Kalau tidak ada nurullah, ya tidak ada nur kita. Apa sih nur itu? Uripe Allah, cahaya. Yang bisa mewujudkan segala apa-apa ini loh. Cahaya. Karena ada nur. Ada hidup. Inilah yang dimaksud cahaya itu. Bukan cahaya-cahaya yang kita bayangkan. Ya hidup itulah cahaya itu sendiri. Jika begitu bagaimana dengan sabda Rasul, aku setiap hari mohon ampun kepada Allah. Maknanya mohon ampun itu, mohon ampunnya tidak jadi Tuhan Muhammadnya di dalam dadanya. Tiap detik per detik mohon ampun, bukan astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, yang baca masih manusianya, ya bukan mohon ampun itu. Maknanya mohon ampun itu mohon ampun kepada Allah, kembali kepada Allah agar manusianya sudah tak jadi Tuhan lagi di dalam dadanya. Itulah yang dimaksud mohon ampun tiap detik per detik itu. Setiap hari mohon ampun. Ketika duduk mohon ampun ya Allah. Dulu aku yang merasa duduk, sekarang hanya Engkau yang menguasaiku untuk duduk. Ya itulah mohon ampun. Ketika berbicara ya Allah, dulu seolah-olah aku yang pandai merasa bisa bicara. Sekarang aku tahu bahwa hidup ini Engkau, hanya Engkau yang bisa berkalam-kalam. Semuanya aku serahkan kepadamu ya Allah. Itulah mohon ampun. Ketika sholat, ya Allah, dulu aku merasa diriku yang sholat. Dan kini aku setelah mengenal bahwa hanya Engkau yang berkuasa atas diriku, maka sholat inilah sebagai pengingatku agar aku tidak menjadi Tuhan lagi atas sholat-sholatku. Itulah mohon ampun itu Kang Mas. Alhamdulillah, semoga bisa dipahami ya Kang Mas. Kita belajar bersama-sama. Di sini tidak ada sekat-sekat, saya, Anda, sahabat. Sama-sama masih belajar. Jadi sama-sama belajar. Saya belajar kepada Anda dan Anda belajar kepada saya. Saling belajar. Mudzakarah. Tidak ada yang pintar di sini. Kenapa? Karena semuanya ini ilmunya Allah, bukan ilmu saya. Kalau ini seumpama ilmu saya, maka tak akan pernah aku bagikan. Mending tak bukukan, tak buat kitab yang tebal, tak jual yang mahal. Kalau ini ilmu saya. Berhubung ini bukan ilmu saya, enjoy saja ya, keluarkan semua. Kenapa? Karena hanya hak Allah.
bagi orang-orang yang ditunjuki oleh Allah. Hanya orang-orang yang ditunjuki oleh Allah yang bisa menangkap ini semua. Jadi di sini ya saya pun juga belajar. Kenapa? Karena saya tak punya ilmu apa-apa. Tanpa uripe Allah ya ndak ada ilmu. Berarti ilmu itu ya uripe Allah. Alhamdulillah, sembahlah yang hidup, bukan sembah benda yang tak nampak gaib. Betul sekali. Bagaimana mungkin kita menyembah yang tidak ada? Bagaimana mungkin kita meyakini, mempercayai, mengakidai, mengimani kepada yang tidak ada? Gombal, hanya imajinasi saja, ya tidak Kang Mas? Jadi bertuhan kita, beragama kita selama ini ala imajinasi, ala iblis. Kenapa? Karena dengan begitu iblis mudah menipu kita. Contoh, kita sholat Allahu Akbar, kita diculik iblis. Ayo bro, lihat keramaian, lihat perdagangan, lihat emas, lihat apapun. Jangan di situ saja. Nah inilah yang dimaksud, kita gampang untuk disesatkan oleh iblis. Kenapa? Karena kita nyembah iblis selama ini, menyembah diri kita sendiri. Terus kapan akan membangun negeri ini? Negeri yang mana? Ya negeri sejati diri kita, rahmatan lil alamin, baldatun thayyibatun, ya bangunlah sejak saat ini. Maknanya bersihkan, pulihkan kesehatannya dari hawa nafsu ini. Bangun sekarang, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Bila sudah terbangun jiwanya, maka terbangunlah syariatnya, seperti syariatnya Nabi Muhammad. Tapi kalau tidak terbangun jiwanya, tidak mengenal Tuhannya, ya roboh semua syariatnya, sia-sia. Kang Kawung, assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Mas. Silakan, ada yang mau bertanya-tanya lagi? Maka dari itu, bertuhan itu bisa dilakukan hanya orang-orang Islam. Maknanya bukan orang-orang Islam agamanya, Islam hatinya. Bagi siapapun orangnya, apapun agamanya, apapun nama-nama Tuhannya, bila hatinya sudah menyerah kepada Tuhannya, yaitulah selamat. Yaitulah Islam itu, Islam rahmatan lil alamin, Islam di sisi Allah. Jadi untuk menandai diri kita sendiri, kita tidak boleh menandai orang lain. Ku anfusakum, selamatkanlah dirimu, maka wa ahlikum nar, maka semua orang akan selamat darimu. Maknanya nilailah diri kita sendiri dulu. Coba cek diri kita, siapa yang wujud di dalamnya. Kalau yang di dalamnya masih, yang wujud masih manusianya adalah qalbun kafirin baitun nas. Rumahnya orang-orang kafir ketika di dalam baitnya, di dalam dadanya masih dihuni oleh manusia, yaitulah orang kafir di sisi Allah. Lalu siapakah orang-orang yang mukmin itu? Qalbun mukminin baitullah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mukmin adalah ketika di bait, di dalam hatinya, di dalam rumahnya, yang ada hanyalah la maujudan illallah, yang ada hanyalah la ilaha illallah. Itulah orang mukmin di sisi Allah. Apapun agamanya, siapapun orangnya, apapun sesebutan nama-nama Tuhannya, tidak peduli.
Yang penting kita sudah menyerahkan semuanya, hidup, badan, dan segala aktivitas kita sudah diserahkan semuanya. Itulah jalan selamat itu. Ketika kita sudah tak mampu apa-apa lagi, maka la haula wala quwata illa billah. Maka Tuhanlah, Allah lah yang menjadi kekuatannya.